Masyarakat itu harus dibuat tetap bermental miskin bahkan ketika mereka kaya raya. Gak mungkin Gibran itu terpaksa diambil oleh Oke, kita lanjut dari pertanyaan. Kita sesi pertama adalah 3 penanya. Pertama dari sisi kiri, ya, dari sisi kiri pria. Dari sisi kolom ini 1 pria. Kemudian yang paling ujung dari sisi sana yang wanita, ya. Jadi ada 2 pria 1 wanita. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Oke, nomor 1 kamu, nomor 2. Ya, Bapak yang berkopiah. Yang ketiga, ya, mbaknya ya. Baik, silakan panitia. Nama dan nggak usah banyak panjang narasinya, pertanyaan aja ya, biar banyak yang bisa bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi, Pak. Saya dari kota kecil bernama Banjaran di Bandung Selatan. Sebetulnya saya tidak ingin bertanya, tapi saya ingin sedikit mungkin bercerita. Yang pertama, saya datang ke sini itu betul-betul karena akal saya sakit, Pak. Karena pemilu ini saya akalnya sakit. Sehingga saya berani bayar agar nanti disembuhkan oleh para dokter akal sehat ini. Kenapa saya berbicara bahwa saya sakit? Karena hari ini saya masuk tim kampanye caleg, Pak. Saya adalah tim pemenangan caleg. Saya melihat berbagai macam masyarakat, saya datang ke konstituen, ke titik-titik itu untuk bertemu dengan mereka. Dan ternyata kenapa saya sakit? Karena saya merasakan masyarakat sakit. Saya melihat masyarakat hari ini ketika pemilu, dibagi kaos partai itu kegirangannya bukan main, Pak. Seperti dibagi uang 10 juta, bahkan berebut saling bercakar-cakar ketika itu kegiatan partai. Ketika saya bertemu dengan masyarakat, sedikit-sedikit kita dipinta uang, Pak. Betul-betul saya merasakan lelah karena memang ini adalah kondisi politik kita. Kondisi masyarakat kita. Nah, saya sebetulnya di sini ingin berbicara bahwa ini adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki kapasitas otak yang luar biasa. Kita katakan sebagai kaum intelektual. Nah, betul tadi kata Bung Rocky bahwa hari ini masyarakat kita itu pemilihnya itu adalah akal-akal rendah semua. Kita hanya dicocoki dengan susu yang mungkin nanti akan menjadi penyakit juga. Kita akan dicocoki hanya sebatas dengan makan siang, kita hanya dicocoki dengan janji-janji IKN dan itu menjadi masalah. Nah, saya ingin mengajak kepada seluruh nih, sebenarnya ini ajakannya kepada seluruh bahwasanya memang bagaimana hari ini diskusi-diskusi ini, elitis seperti ini, kaum-kaum intelektual ini gitu kena ke masyarakat, Pak. Minimal kita buat public spare seperti dulu-dulu di zaman Yunani. Revolusi itu datang daripada diskusi-diskusi kecil di kedai kopi. Dan saya ingin mengajak kepada semuanya untuk membuat diskusi-diskusi tadi khususnya pada musim pemilu. Karena bukan kita yang sebetulnya membutuhkan akal sehat, tapi mereka, masyarakat kita yang sakit tadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kota saya, di Banjaran, kita sudah punya 4 kelompok diskusi, Pak. Dan itu mungkin merambah ke berbagai macam elemen masyarakat. Kita berdiskusi dengan ojol dan semuanya. Dan tidak ada diskusi elitis seperti ini. Dan itu mungkin yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin bertanya, Pak. Kan hari ini itu kan post truth ya. Segala kebenaran menjadi mungkin karena memang kita dikooptasi oleh media dan berbagai macam instrumen-instrumen lain. Nah, bagaimana hari ini kita selaku kaum-kaum yang terpelajar ini itu bisa menentukan pilihan dengan betul-betul bijak, Pak. Mau berapapun itu, apa misalkan tindakan kita ke depan itu seperti apa. Khususnya dalam pemilu kali ini. Itu sebenarnya. Mungkin itu, terima kasih untuk para pemateri. Semoga saya kesini disembuhkan akalnya yang sakit tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang kedua, tadi siapa yang kedua ya? Ya, Nama saya Agi. Dari Cipedes, Sukajadi. Saya mau meminta solusi bagaimana untuk masyarakat kita agar tidak terkena post truth ini gitu ya.
Misalkan dengan cara mempelajari logical fallacy gitu atau bagaimana? Karena akibat masyarakat terkena poster ini kan kebanyakan menolak ukurkan kebenaran itu dari banyaknya suara, kemudian dari tokoh gitu. Terima kasih. Ya, good question. Ketiga. Saya Amalia, saya Ubit Pak. Saya Siapa namanya tadi? Ubit Pak. Ubit, iya. Saya tercatat sebagai mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah di UPI Bandung. Kalau tadi Akang yang di ujung bilang saya datang ke sini karena merasa akal saya sakit, tapi beda Pak, saya merasa akal saya sehat. Maka dari itu saya datang ke sini. Kalau akal saya sakit, mungkin saya akan ada jalan seperti kata Bung Rocky untuk meminta BLT gitu Pak. Sebenarnya saya datang ke sini karena kekhawatiran saya terhadap pemilu tahun ini. Ketika saya bertanya kepada orang lain ingin memilih siapa, maka balasan-balasannya itu kadang-kadang ada yang membalas, ngapain milih? Toh pemenangnya juga sudah ditentukan. Bahkan tadi Bu Rocky juga menyebutkan kalau 17% nggak akan bisa lebih, sudah diatur algoritmanya. Nah, ini jujur menurunkan optimisme saya terhadap pemilu tahun ini. Karena jujur saya menginginkan perubahan yang lebih baik untuk bangsa Indonesia ke depan. Dan saya minta pendapat Bapak-Bapak di depan, bagaimana cara kita sebagai rakyat untuk dapat ikut mengawasi pemilu, agar pemilu ini tidak terjadi kecurangan-kecurangan, sehingga yang sebenarnya menjadi pemenang akan tetap menjadi pemenang gitu. Tidak ada rekayasa-rekayasa seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Kang Guru dulu, silakan, mangga dijawab Kang. Ada 3 penanya tadi. Kondisi pragmatis masyarakat yang masih mau menerima uang-uang kecil sehingga terpengaruh emosionalnya. Kemudian yang kedua soal bagaimana solusi agar masyarakat tidak terkena post-truth. Yang ketiga bagaimana kita ikut mengawasi jalannya pemilu sebagai masyarakat. Baik, saya sebenarnya agak menyesal pertanyaan Akang yang tadi diawali oleh sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa beliau adalah salah satu anggota caleg, salah satu pesuruh tim sukses. Saya agak menyesal dengan pernyataan Akang karena Akang nggak sebutkan siapa calegnya, dan dari partai mana gitu. Jadi kan bisa kita bully di sini. Tapi sebelum ke pertanyaan tadi itu saya lupa bagaimana detailnya, tapi beberapa di antaranya adalah bagaimana caranya, dan bagaimana caranya. Ketika saya berdiskusi dengan salah seorang profesor di sebelah timur Bandung, beliau itu menyayangkan dan begitu emosional ketika mengatakan bahwa anak-anak muda di Indonesia itu adalah anak-anak muda generasi tutorial, karena dibesarkannya oleh YouTube. Dan YouTube itu memberikan kepada kita tutorial bagaimana caranya. Sedemikian sehingga bahkan pada tema-tema yang mengusung akal sehat sekalipun, pertanyaannya adalah bagaimana caranya. 3 penanya, semuanya kompak pertanyaannya adalah bagaimana caranya. Kenapa enggak pertanyaan yang lebih esensial gitu? Kenapa kita harus nyoblos misalkan gitu? Kan kalau misalkan bagaimana caranya, itu yang tadi itu tutorial. Bagaimana caranya? Oh, caranya adalah begini, tinggal nyari di YouTube gitu. Dan kemudian masing-masing calon akan mengajukan caranya adalah begini, buka, coblos nomor, nah, misalkan yang seperti itu kan. Cuman, saya lupa tadi pertanyaannya apa sih? Oh iya, saya adalah generasi yang sehat, saya adalah orang yang berakal sehat karena kalau tidak saya akan ngantri BLT. Ini satu hal yang ingin saya jelaskan di sini. Pemerintah itu sangat berkepentingan, tapi bukan pemerintah di sini. Kebanyakan pemerintah itu berkepentingan untuk menciptakan masyarakat yang tidak pintar-pintar amat.
Karena masyarakat yang pintar-pintar amat itu pada akhirnya susah untuk direkayasa. Jadi cukuplah masyarakat itu dibuat emosional dan harus tetap dipertahankan. Ini yang sangat penting. Masyarakat itu harus dibuat tetap bermental miskin bahkan ketika mereka kaya raya. Karena ketika mereka bermental miskin, maka mereka itu akan terus-terusan menuntut ingin dikasih uang secara instan. Kita ngobrol sama orang-orang di pinggir jalan, punten Pak. Saya ngobrol sama mang parkir yang gajinya lebih besar daripada PNS. Kemudian saya tanya, kenapa nggak nyari kerja yang lain lagi? Ya susah atuh, udah zaman sekarang mah gini, makan aja susah. Padahal gajinya lebih besar daripada PNS. Ada pengemis yang penghasilan per bulannya itu 9 juta sebulan. Tapi dia tidak pernah beranjak 10 tahun dia mengemis, dia tetap seperti itu. Bahkan ketika dia punya anak-anaknya diajak mengemis, karena penghasilannya lebih besar. 9 juta sebulan, tapi tetap jadi pengemis, tetap hidup di daerah kontrakan dan sebagainya. Nah, orang-orang yang bermental seperti ini harus tetap dipelihara. Harus tetap dipertahankan ada. Biar apa? Biar kampanye-kampanyenya gak usah ribet, gak usah susah. Cukup isi kampanyenya itu adalah, kalau saya memimpin, maka BBM gratis, makan siang gratis, sekolah gratis. Jadi yang ditanamkan itu bukan bagaimana cara membangun bangsa, bagaimana caranya meningkatkan intelektualitas, bagaimana caranya berhadapan dengan post-truth, bukan. Tapi kalau saya terpilih, nanti ini gratis, nanti itu gratis. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat mustahil. Coba kalau misalkan kita pikir, saya pernah sampaikan ini sederhananya gini ya. Dana riset untuk Indonesia itu cuma 6 triliun setahun. Bandingkan dengan dana untuk mensubsidi BBM masyarakat kaya raya. Sekitar 500 sampai 600 triliun setahun. Untuk BBM itu, ketika kita sudah pakai BBM-nya, buat jalan-jalan, buat kemana, habis pada waktu itu juga. Itu untuk konsumsi, selesai di situ. Tapi kalau misalkan riset, dana itu diarahkan untuk riset itu bisa meningkatkan berkali-kali lipat penghasilan masyarakat Indonesia. Karena dengan riset kita bisa mengubah kelapa yang harganya Rp2.700 bisa dijual Rp1.000.000. Kalau diolah jadi riset, bisa jadi laptop, bisa jadi apa. Kalau misalkan dengan riset kita bisa menghasilkan besi yang 6.000 sekilo bisa jadi 600 juta sekilo. Dengan riset, tapi kita gak akan ada orang-orang yang memilih, yang ingin dipilih itu, yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Mereka lebih memilih cara-cara yang paling sederhana. Kalau kami terpilih, nanti ini gratis, ini terpilih, itu gratis. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa mental masyarakat kita adalah mental pengemis yang hanya berharap memiliki pemerintah yang akan memberikan kepada mereka makanan, menyuapi mereka minuman. Padahal mereka sudah kaya, tapi tetap dibuat mereka mental miskin agar narasi-narasi kampanyenya gak usah butuh ilmuwan-ilmuwan dan ahli-ahli psikologi untuk merekayasanya. Oke, Kang, pertanyaan mereka itu bagaimana kita mengatasi biar tidak terkena post-truth? Ya, nah gimana caranya biar kita, oke lah, saya ikut arus. Gimana caranya untuk tidak mengikuti post-truth? Sampai sebatas ini, sampai sebatas ketika pertanyaan itu diajukan, itu tidak bisa. Karena untuk memulai bagaimana cara membatasi post-truth, itu adalah kita tidak boleh bertanya bagaimana caranya. Karena ketika kita bertanya bagaimana caranya, kita disuguhin tutorial. Dan tutorial itu pasti diberikan oleh pihak yang berkepentingan. Makanya saya bilang tadi itu, saya mengawali pertanyaan itu, saya mengawali jawaban itu dengan dengan pernyataan bahwa generasi yang pada akhirnya masuk pada post-truth itu adalah generasi yang bertanya, Pak, bagaimana caranya? Apakah jawaban saya akan mengubah pertanyaan-pertanyaan berikutnya? Kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti, 3 penanya yang tadi itu, please, bagaimana caranya kita lepas dari post-truth, bagaimana caranya kita bisa mengawasi, dan sebagainya, kita mulai dari pertanyaan yang lebih mendasar. Kenapa kita harus mengawasi? Emang apa faedahnya buat kita? Bagaimana, atau misalkan mengapa kita harus lepas dari post-truth? Toh nggak ngaruh juga, semua orang di sini ini makan pada post-truth.
sederhananya, simpelnya ginilah. Ini silahkan nanti dikaji, saya nggak mau menjawab. Saya pengen menguji aja. Gini ceritanya, ada seorang biksu Buddha di Jepang, datang ke sebuah lembaga kemasyarakatan, bukan lembaga penjara apa gitu, lembaga sipil. Dia mau bikin paspor ke luar negeri. Dia seorang biksu. Ditanya sama pegawainya, Pak, maaf, namanya siapa? Dia sebutkan nama biksunya. Maaf, maksud kami nama asli Bapak, bukan nama biksu tapi nama asli. Si biksu itu tertawa. Emang saya punya nama asli? Kan saya nggak punya. Nama yang dikasih sama orang tua Bapak. Orang tua saya gak tahu nama asli saya. Mereka hanya memberi nama, tapi namanya ngasal. Mereka gak tahu nama asli saya itu siapa. Jadi namanya siapa? Tidak ada seorang pun yang tahu siapa nama asli saya. Mungkin Tuhan, mungkin siapapun yang tahu, tapi saya dan orang tua saya tidak pernah tahu. Jadi artinya apa? Realitas yang kita pahami ini sebenarnya adalah realitas yang kita tidak pernah tahu apakah ini ada atau tidak. Kalau misalkan pernyataan mengapa itu diungkap sampai situ saja, maka kita akan paham gimana ceritanya kita bisa bertanya soal bagaimana caranya tanpa kita bertanya soal mengapa kita harus bertanya bagaimana itu harus dilakukan. Semoga dipahami, terima kasih. Nanti dilanjutkan. Baik. Bang Rocky, same answer atau punya jawaban lain? Oke. Anda gelisah dan Anda minta kegelisahan itu diterangkan itu. Padahal Anda tahu caranya. Boikot aja pemilu. Tapi itu mesti datang dari kesadaran. Kalau saya yang ucapkan, itu kena delik saya. Diam-diam aja kan. Tadi saya terangkan tadi, Anies itu maksimal 17%. Karena itu pemilu adalah, bukan karena itu. Karena pemilu adalah peralatan raja untuk mengendalikan kecenderungan-kecenderungan yang mengarah pada upaya membongkar istana raja. Seorang feminis Amerika berkulit hitam, namanya Audre Lorde. Dia bilang begini, the master's tool will never dismantle the master's house. Peralatan raja tidak mungkin dipakai untuk membongkar istana raja itu. Jadi ya cari peralatan luar, dari luar. Pemilu itu adalah peralatan raja. Dimaksudkan untuk mempertahankan istana raja. Gak mungkin kita bongkar istana raja dengan peralatan sang raja. That's the logic. Gitu. Tadi saya coba kasih ilustrasi bahwa pembangkangan terhadap peralatan raja itu sudah 27-28 mengarah ke 30%. Yang bikin survei itu Kompas. Kompas sendiri kaget. Biasanya itu undecided cuma 10%, nggak nyampe 1-2 digit. Sekarang 29%. Artinya legitimasi pemilu itu udah hilang, itu dasarnya. Kalau orang bilang Rocky Gerung mengajukan boykot, enggak. Yang undecided ini yang udah boykot namanya tuh. Dia mungkin bisa berubah pikiran 2-3 hari sebelum pemilu. Kalau ada sesuatu yang extraordinary, ada sesuatu yang betul-betul membuat orang itu mengalami tremendum. Fascinosum. Oh ya, si ini lebih baik itu. Tapi per hari ini 29% itu meragukan. Kalau saya mau jujur, dari 3 caleg itu, capres itu, gak ada yang memenuhi etika demokrasi. Kenapa? 3-tiganya pro 20% threshold. Saya mendalilkan, meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan 22 kali saya ke Mahkamah Konstitusi ditolak. Kan kita ingin thresholdnya 0. Kalau 0, gak mungkin Gibran itu terpaksa diambil oleh Jokowi itu. Diambil oleh Prabowo. Prabowo lengkap punya peralatan di partainya, dia bisa calonin siapa saja. Tetapi gak nyampe 20%, maka dia mesti koalisi. Sayang banget. Itu konyolnya di situ. Demikian juga Anies sama, Nasdem juga begitu.
Mesti koalisi dengan siapa? Dengan PKB. Kenapa nggak sendiri? Ya nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Nggak mau ikut dengan gerakan saya dan teman-teman masyarakat sipil untuk minta thresholdnya dinolkan. Setiap partai politik peserta pemilu berhak mencalonkan presiden. Tapi perlu koalisi. Koalisi itu datang dari kesepakatan ideologis. Masa koalisi berubah-berubah hanya untuk memenuhi persyaratan kuantitatif 20%. Anda lihat kekacauannya tuh. PDIP berkoalisi dengan P3. Apa itu koalisi yang jujur? Tidak jujur. P3 alam pikiran ekonominya beda dengan alam pikiran PDIP di bidang ekonomi. Teori PDIP tentang wong cilik beda dengan P3, tapi mesti berkoalisi. Padahal PDIP udah dapat 20%. Tetap dia mesti berkoalisi, karena kadernya kurang. Koalisi dengan P3, Sandi ditaruh di situ. Loh Sandi itu kapitalis, PDIP itu sosialis. Bagaimana dia bisa tidur seranjang? Kan kacau. Di koalisi Prabowo juga pindah-pindah tuh. Hari ini diajak Jokowi bikin koalisi, oke. Makan siang koalisinya berubah karena Jokowi punya pikiran lain. Makan malam lain lagi koalisinya jadinya kan. Padahal koalisi itu adalah kesepakatan akad nikah dari awal dan gak boleh berubah. Itu dalam sistem parlementer. Nah kita sistem presidensial pakai koalisi. Ngaco. Atau bukan ngaco. Tolol. Bukan tolol. Goblok. Bukan goblok. Dungu. Itu caranya. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana menghindari post-truth. Bukan menghindari. Produksi another kind of truth. Produksi aja. Kebenaran yang lain. Tadi itu undecided votes. Yang potensial jadi golput. Jadi kita dipaksa untuk masuk di dalam teka-teki silang yang pertanyaan mendatar dan menurunnya udah dibikin struktur. Anda gak bisa jawab lain kecuali dengan kotak-kotak yang udah tersedia di situ. Tapi boykot kan membuat 3 periode, Bang. Ya. Boykot pemilu menjadikan 3 periode, Bang. Iya, itu problemnya di situ. Orang takut karena nanti Jokowi yang maju terus. Iya, otomatis. Begitu ada pemboikotan misalnya, kita bayangkan another kind of truth. Terjadi kekacauan dan kekacauan itu akan mengarahkan pada pemberontakan. Enggak, akan terjadi konsolidasi ulang. Kita mesti bayangkan hal yang sebaliknya itu. Tetapi diilustrasikan bahwa akan ada makar. Tentara akan balik lagi. Ya ngomong sama tentara. Bagaimana caranya? Kasih pengawasan ketat. Undang pengamat luar negeri untuk pastikan bahwa pemilu kita bersih itu. Supaya kalau kita mau mencegah boikot pemilu, undang. Tapi di kita ini Bawaslu-nya juga adalah peralatan sang raja. Itu dasarnya. Logika post-truth itu bekerja tadi seperti teka-teki silang. 5 mendatar. Sifat seseorang. Enam huruf. Belakangnya L. 6 huruf. 6 huruf, belakangnya L. Sifat seseorang. Huruf. Berarti huruf ke-6 L, huruf ke-5 U. Bahlul. Boleh. Ngibul. Boleh. Tetapi huruf pertama sudah ditentukan oleh menurunnya. Ketemunya G. Maka? Gembul. Walaupun kita tahu apa bedanya gembul, ngibul, dan bahlul. Jadi udah difikskan itu. Itu yang saya maksud. Algoritmanya udah ditetapkan. Di otak KPU, di otak Bawaslu. Nah itu yang saya ingin uraikan. Terus menerus dalam semua forum supaya
Lakukan konsolidasi. Supaya kalau terjadi keadaan perubahan politik dipaksa di luar sistem elektoral, kita ada kesempatan untuk mengucapkan alternatif. Gak bisa, itu pasti terjadi pemilu. Ya kalau terjadi berarti kecurangan terjadi. Kan konyol pikiran itu kan. Jadi tetap dalam keadaan ketidakpastian ada siasat. Nah siasat itu kita bicarakan pelan-pelan di antara kalian sebagai komunitas. Hambatannya adalah ketakutan untuk membaca keadaan setelah postur itu kita batalkan. Semua gelisah. Gimana keadaannya nanti? Kerusuhan, ketidakpastian. Militer masuk lagi itu. Triumvirat. Itu mencegah kita untuk menuju pada pembongkaran radikal terhadap cara berpikir kita. Artinya ya udah, tunggu aja sampai kita akhirnya diminta untuk sejarah. Jangan lakukan apa-apa. Sama seperti kalau saya kasih kritik. Rocky Gerung kalau kasih kritik yang sopan dong. Oke saya tanya mana yang sopan itu? Ya Anda sendiri yang tahu yang mana yang sopan. Ya itu standar saya seperti itu tidak sopan. Jadi saya dipaksa untuk mengucapkan sesuatu yang menurut dia itu sopan. Maka saya bilang oke, cara paling sopan untuk memberi kritik adalah dengan tidak memberi kritik. Cara paling sopan untuk tidak mencerca adalah dengan memuji. Kan itu yang dipaksakan dari kita kan. Padahal kemaksiatan politik, kemaksiatan ekonomi dari HKRI tumbuh di depan kita. Mahfud MD pasti tahu bagaimana lalu lintas money laundering selama dia ada di kekuasaan. Tapi dia nggak mau ngomong. Karena dia berstatus peralatan Jokowi di PDIP. Cak Imin tahu bagaimana markup, tapi dia nggak mau ngomong dalam debat. Dia masih santun karena Cak Imin adalah peralatan Jokowi di Anies. Jelas itu. Kalau mau jujur konsisten, Cak Imin mundur dari kabinet, Mahfud MD mundur dari kabinet. Itu baru namanya truthfulness. Saya bicara secara normatif. Di dalam tataran yang menuntut pertanggungjawaban etik di dalam membuat kalimat. Tapi yang terakhir yang saya mau terangkan, tiga-tiganya tidak jujur. Tiga-tiganya memanfaatkan 20% yang merupakan pelanggaran konstitusi itu. Tapi nanti orang melihat udahlah nanti kita beresin belakang. Oh iya, saya juga berpikir beresin belakangan. Tetapi kita mesti katakan dari awal bahwa Anda bertiga itu tidak jujur. Makasih. Baik. Jadi yang kita pilih adalah yang paling jujur di antara yang tidak jujur. Gitu ya Bang ya. Oke, pemilu damai tetap menjadi tema kita. Kita harus tetap berpikir damai. Apapun yang terjadi, postur setiap orang, kita sadar bahwa dia milih karena ketololan dia. Kita milih itu karena ketololan kita. Itu aja yang kita sadari. Sehingga menjadi damai. Ya.